Kita beralih ke Pak Yosep. Wah, apa kabar Pak Yosep? Selamat siang Pak Eko Yudo Tamtomo. Senang sekali Selamat saya bisa siang. ketemu langsung dengan Bapak pada melalui Zoom ini, Pak. Oh ya, Pak Yosep tinggal di mana, Pak? Perkenalkan saya Yosep Yapitaum, nomor saya 1642029. Saya dari Yogyakarta. Oh, Saya Jogja juga. saya di Jogja, Pak. Dan pekerjaan saya adalah dosen di Universitas Sanata Dharma. Oh, Ya. ya. Itu anaknya Bu Yuli mau masuk Sanata Dharma tahun ini, Pak. Oh, Admin ya, Bu Yuli. oh iya, iya. Ya, Saya ya. senang sekali nanti bisa bertemu. Oh iya, iya, Pak. Ya. Eh, saya ingin mendengar pengalaman Bapak bagaimana eh, mengenal kami, Ya. kemudian mencerna apa yang kami sampaikan, dan kemudian Bapak lakukan. Karena biasanya kan seseorang itu kan ada barrier, Pak. Ada Banyak, semacam banyak tembok di barrier. dalam pikirannya bahwa oh nggak mungkin. Ya, betul. Siapa? Kamu kan bukan dokter. Mereka bisa menunjuk ke saya. Kamu kan Ya, bukan dokter. Terus kemudian apa yang diomongin kamu itu kan nggak jelas latarnya. Saya lebih percaya dengan dokter yang ya, berpendidikan tinggi dan kemudian punya latar belakang yang jelas. Tetapi pada saat Bapak melihat saya bukan siapa-siapa, dan kemudian pengetahuan yang disampaikan, oh tidak ada obatnya, dan kemudian Bapak mau melakukannya, mungkin itu yang perlu disampaikan ke ya, teman-teman. Apa alasannya? Dan kemudian ternyata Bapak selama sekian bulan ini, oh ini sembuh saya, buktinya ya, gula darah saya turun. ya. Mungkin apa yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman? Silakan, Pak. Baik, Pak Eko. Jadi saya divonis menderita diabetes itu 27 Desember tahun 2021. Ya, Waktu tes gula darah saya itu sampai 187. Kemudian saya konsultasi intensif ke dokter di rumah sakit. Dan dokter memang menyatakan seperti pengetahuan umum kita selama ini bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. ya, Dan seumur hidup saya harus minum obat. Dan pernyataan seperti dokter seperti itu membuat saya semakin stres dan putus asa. Saya betul-betul merasa putus asa bahwa sepanjang hidup saya akan tergantung pada obat. Belum lagi diyakinkan oleh anak saya bahwa wah, papa itu udah cacat itu. Tidak bisa lagi mendapatkan asuransi, mendaftar asuransi itu tidak akan boleh kalau orang itu diabetes. Saya semakin down, saya semakin stres. Dan itu membuat gula darah justru semakin tinggi. Setiap bulan saya harus kembali lagi ke dokter, bawa obat itu ke rumah dan saya minum dengan teratur. Dan saya semakin hari itu justru menjadi tidak tenang. Kemudian seperti Bapak sebelumnya tadi, di sebuah grup itu ada yang posting tentang Mobi, dan saya mulai ikuti itu. Saya mulai cek video-video yang ada di YouTube. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar. Pada waktu mendaftar lewat kelompoknya Bu Mary, itu saya diterima dengan gula darah puasa sebetulnya 92, gula darah 2 jam 122, gula darah 4 jam 92, dan saya dikategorikan sebagai prediabetes. Nah, kemudian saya dimasukkan ke kelompok 16 itu 162. boleh saya potong, Pak? Ya, Pak, Ya, silakan. apa tanggapan Bapak dengan YouTube kami, Pak? Ya, saya memang mendengarkan YouTube itu per topik. Ada topik bagaimana memahami insulin, bagaimana memahami proses kesembuhan diri sendiri dan lain-lain itu Pak Eko. Lalu ketika saya mulai mendengarkan, ya saya sebagai pendidik ya saya itu ingin mengetahui konsepnya. Saya pahami dengan baik dulu teorinya. Saya ingin melihat kurikulumnya. Dan sejak mulai ada voice note,
itu saya semakin tertarik. 3 hari pertama kan kita tidak melakukan apa-apa, padahal kita itu pengen apa sih yang perlu dilakukan? Apakah kita mulai puasa hari ini? Tetapi saya betul-betul tertarik karena pahami dulu apa yang dia dimaksudkan. Maka saya merasa bahwa salah satu aspek yang kemudian sangat meyakinkan saya adalah pahami teorinya, pahami konsep-konsep penyembuhan model Mobi ini. Ketika kita paham dengan baik dan kita mulai praktekkan dengan teratur, maka itu menjadi salah satu kunci yang sangat penting di dalam proses penyembuhan. Maka ketika saya mendengarkan voice note dari Pak Eko setiap hari, apa yang saya lakukan, Pak? Saya punya satu notes khusus tentang Mobi ini. Dan setiap kali kuliah, ya, saya menganggap itu sebagai kuliah. Jadi saya mencatat lagi, Pak. Saya mencatat setiap kali omongan dari Pak Eko, saya catat lagi. Oh, bagaimana kalau karbohidrat itu dicampur dengan protein dan lemak, maka hasilnya akan seperti apa? Kalau dipisahkan hasilnya seperti apa? Saya catat dan saya pahami betul. Oh, ini benar. Ketika saya yakin dari awal bahwa konsep penyembuhan holistik yang ditawarkan oleh Mobi ini sesuatu yang masuk akal saya. Karena saya sangat rasional dan saya akan menjalankan sesuatu yang masuk akal. Yang masuk akal itu kuncinya. Dan sejak awal, langkah demi langkah, setiap hari kita dituntun dengan sangat baik oleh voice note dari Pak Eko. Dan itu sangat meyakinkan saya. Saya bilang, ini jalan penyembuhan. Maka ketika saya mencoba untuk menjelaskan tentang Mobi pada orang-orang, ini memang miracle. Ini memang sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban soal model penyembuhan holistik gaya Mobi ini. Sebetulnya ya gaya Pak Eko. Dengan sistem yang dibuat Pak Eko yang sangat luar biasa. Jadi kunci yang pertama Pak Eko adalah pahami dengan baik dulu konsep-konsep penyembuhan dan pikiran-pikiran yang sangat cerdas yang dikemukakan oleh Pak Eko. Kemudian praktekkan, kemudian laksanakan. Itu kunci yang pertama, Pak Eko. Kunci yang kedua adalah juga niat yang kuat. Saya punya niat yang sangat kuat, Pak Eko, karena saya itu putus asa, Pak Eko. Saya betul-betul putus asa, saya betul-betul down. Saya tanya dokter, apa betul diabetes itu tidak bisa disembuhkan? Ya, saya mohon maaf, Pak Yosep, memang diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Bapak seumur hidup hanya bisa tergantung pada obat. Dan itu betul-betul memukul memukul mental saya. Dan itu membuat saya sangat down. Tapi ketika Pak Eko mengatakan bisa sembuh dan saya akhirnya percaya bahwa itu bisa sembuh, maka tidak ada cheating itu. Kita akan dampaknya sangat besar Pak Eko. Yaitu ketika menjalankan itu, saya yang biasanya tidak tahan lapar 4 jam saya tidak bisa tahan lapar. 4 jam setelah makan itu saya harus makan lagi. Tetapi ketika IF ini, saya bahkan 16 jam, 17 jam, 18 jam itu saya begitu kuat. Mungkin karena tekad yang sangat kuat untuk sembuh. Dan saya memang betul-betul disiplin, saya sangat disiplin. Saya menjalankan IF itu dengan sangat sempurna, dengan sangat serius. Nggak ada tawar-menawar, saya nggak tanya lagi pada mentor saya, apakah ini boleh dimakan atau tidak, ini boleh dimakan atau tidak. Saya nggak ada tawar-menawar, karena ada niat yang khusus bahwa hanya inilah miracle, inilah jalan keajaiban di mana orang-orang diabetes itu bisa sembuh. Jadi kunci yang kedua Pak Eko, yaitu niat yang kuat. Dan masih ada kunci yang ketiga Pak Eko, yang saya ingin syukuri juga. Kunci yang ketiga adalah kita diberi mentor-mentor yang hebat. Dan saya ingin minta maaf pada mentor saya itu Bu Nunu Widayati. Di grup itu sebetulnya Bu Nunu sudah menjelaskan, memberikan tanggapan. Tapi karena keterbatasan saya banyak grup dan saya itu tidak bisa membaca satu persatu di grup, saya itu selalu japri WA Bu Nunu itu. Dan
Bu Nunu begitu luar biasa. Bu Nunu itu menjawab saya secara pribadi, ini Pak Yosef, memberi semangat dan lain-lain. Bu Nunu luar biasa. Terakhir Bu Nunu minta saya untuk tes HbA1c. Dan saya tes di laboratorium Pramita, hasilnya adalah 4,7. Wow, itu saya langsung dipuji oleh Bu Nunu. Wah, luar biasa Pak Yosef. Sebetulnya di bawah 5 aja udah bagus. Pak Yosef kan 4,7 dengan estimated average glukosa. Rata-rata tingkat glukosa saya itu adalah 88. Bu Nunu langsung mengatakan, saya masukkan ke kelompok uji V terbalik. Dan beliau memasukkan saya ke kelompoknya Bu Niken Astuti. Bu Niken juga luar biasa sekali. Bu Niken saya japri juga, dan Bu Niken selalu memberikan penguatan-penguatan. Jadi saya pikir 3 langkah, 3 kunci mengapa saya sukses, mengapa saya berhasil. Pertama tadi, pahami dengan baik pengajaran-pengajaran yang diberikan di dalam voice note. Ketika kita paham dengan baik, kita laksanakan dengan tulus, dengan niat yang kuat. Yang ketiga, karena memang mentor-mentor. Tanpa mentor-mentor itu kita juga putus asa, Pak Eko. Saya sulit untuk membaca di grup begitu panjang, saya mohon maaf. Jadi saya terpaksa harus japri Bu Nunu, dan 2 orang ini saya luar biasa sekali. Ini adalah tim Pak Eko yang luar biasa, yang sangat membantu saya untuk bisa keluar dari keputusasaan itu. Maka kalau ada Bu Nono dan Bu Niken di sini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Bu Mary, dan terutama juga Pak Eko, terima kasih memberikan keajaiban di dalam hidup saya dan hidup banyak orang. Terima kasih. Saya baru saja sedikit membaca mengenai biografi Bapak seorang dosen di Sanata Dharma. Betul, Pak. Mengajar di sastra ya Pak ya, Fakultas. Ya, sekarang saya ketua program studi Magister Sastra. Ya, dan Bapak seorang doktor. Iya, saya lulusan S3 UGM, Pak. Iya. Ini pasti akan memotivasi bahwa memang benar sesuatu harus dikaji dulu, dinilai dulu apakah masuk akal tidak. Apabila sesuatu masuk akal, maka laksanakan. Karena itulah dasar paling kuat kenapa kita mau melakukannya. Ya, Saya sepakat dengan Bapak. Ya. Saya sepakat dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan. Saya pikir kalau andai kata saya terlalu banyak bertanya kepada seorang dokter, saya terlalu naif mungkin. Pak Eko luar biasa, Pak Eko luar biasa. Iya. Jadi saya pikir Bapak memberikan dasar pemikiran yang kuat pada teman-teman bahwa sembuh itu mungkin dan kita bisa melakukannya tanpa bantuan dari obat dan terutama dari pikiran kita sendiri, Pak. Terima kasih banyak untuk testimoninya. Kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan teman-teman supaya mereka juga mengikuti langkah Bapak? Silakan, Pak. Iya, untuk teman-teman yang masih berjuang untuk meningkatkan HbA1c-nya dan lepas dari penyakit ini, saya pikir kuncinya tadi memang 3 itu. Pahami dengan baik langkah-langkah voice note dari Pak Eko itu. Saya kira Pak Eko sudah membuat kajian akademis dengan referensi-referensi, jurnal-jurnal yang kemudian diterjemahkan oleh Pak Eko dan timnya. Itu menjadi dasar pemikiran yang sangat kuat, sangat akademis, dan itu sebuah penemuan yang brilian dari Pak Eko dan timnya. Dan menurut saya itu menjadi dasar akademis yang kuat bagi kita untuk percaya bahwa jalan yang diajarkan ini adalah jalan kesembuhan yang luar biasa. Pahami dengan baik dan jangan menganggap remeh. Kalau bisa, setiap kali voice note itu kita catat ulang seperti apa yang saya lakukan. Setiap hari saya catat, bagian ini judulnya saya berikan, dan saya stabilo, oh ini adalah hal-hal penting yang perlu dicatat. Sehingga sekarang itu saya sampaikan kepada siapa saja yang mengalami penyakit ini, soal diabetes, saya tidak malu-malu untuk mengungkapkan itu karena saya paham betul apa yang disampaikan.
Kemudian kita ikuti dengan niat yang tulus, dan percayalah mentor-mentor yang ditunjuk oleh Pak Eko adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang juga memberi motivasi yang sangat besar bagi kesembuhan kita. Ini sebuah tim yang sangat solid. Ikuti sistem yang sudah dibangun Pak Eko, maka kita pasti akan sembuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Yosep. Terima kasih buat para mentor. Tadi disebutkan ada Bu Niken, ada Bu Nunu, ada Pak Muklis, dan teman-teman sebelumnya, ada Pak Mirza, dan sebagainya. Terima kasih para mentor. Mungkin ada mentor yang belum saya sebutkan, mohon maaf. Tetapi saya sangat menghargai upaya Bapak Ibu untuk menolong sesama. Terima kasih Pak Yosep untuk semua inspirasi pagi ini yang membuat kita lebih tahu banyak bagaimana cara mengolah pikiran kita agar tubuh kita sehat. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Pak Eko.